Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Seperti itulah yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara di dalam proses pendidikan kita yang ada di Indonesia dan seterusnya. Di mana menurut tanggapan saya bahwa pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Dalam hal ini adalah peserta didik. Berikutnya adalah proses pembelajaran yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah yakni sebagai pendidik harus mengakomodir semua kecerdasan yang ada pada diri anak. Kenapa? Karena setiap anak itu bersifat unik dan mempunyai potensi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, di dalam satu kelas isinya 30, berarti di situ ada 30 karakter dan potensi yang berbeda. Nah, sebagai seorang pendidik harus bijak di dalam menanggapi hal tersebut. Yang lebih menginspirasi adalah bahwa Ki Hajar Dewantara menganalogikan pendidik itu adalah sebagai petani. Tentunya petani mempunyai bibit-bibit yang akan ditanam. Punya sayuran, kemudian buah-buahan. Nah, petani adalah pendidik dan buah-buahannya atau benihnya itu adalah peserta didik. Oleh karena itu, sebuah benih yang ditanam misalnya mangga, maka biarkanlah mangga itu tumbuh sebagaimana mestinya. Dan jangan berharap mangga tumbuh dan membuahkan belimbing, nggak bisa. Biarkan dia berbuah seperti buah mangga. Jadi tugasnya petani adalah tidak bisa memaksakan mangga berbuah belimbing. Nah, demikian juga dengan peserta didik. Seorang anak yang gemarnya ke sepak bola, jangan dipaksakan anak itu gemar ke matematika ataupun sebaliknya dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai pemikiran daripada konsep pendidikan yang ditanamkan oleh Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah harus ada perubahan dulu dari pendidik. Nah, program guru penggerak ini adalah sebagai bentuk upaya kita bersama untuk mewujudkan upaya tersebut. Apa yang sudah kami lakukan saat ini? Ada dua intinya. Secara kelembagaan di sekolah saya tempat mengabdi sekarang sudah melakukan apa yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara. Contoh konkretnya adalah di sekolah kami menerima semua tipe anak. Bahkan kami menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus, di mana sesuai dengan amanat pendidikan bahwa setiap anak harus mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Jadi di tempat kami, anak-anak yang berkebutuhan khusus kami beri kesempatan untuk bersekolah sehingga mereka tumbuh dan berkembang. Dan kami pada proses pembelajaran itu membiarkan atau memberi kebebasan kepada mereka sesuai dengan kemampuannya. Secara personal, saya sebagai guru atau pendidik, saat saya memberikan materi ataupun ujian kepada anak-anak, saya perlahan-lahan tidak membuat soal. Tapi saya hanya menyampaikan materinya dan mereka saya perintahkan untuk membuat soal sendiri dan mereka suruh jawab sendiri. Saya hanya sebagai fasilitator. Kenapa itu saya lakukan? Karena tidak semua anak mempunyai pemahaman yang sama. Biarkan dia menyampaikan kemampuannya sesuai dengan ukurannya dia dari materi tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.